Sampurasun Baraya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kini Kioska Samsat telah hadir di beberapa titik di wilayah Jawa Barat. Kira-kira di mana aja sih? Yang pertama, Kioska sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik. Kira-kira di MPP mana aja? Tentunya di MPP berikut ini. Selain di Mall Pelayanan Publik, Kioska juga tersedia di lembaga pendidikan dan juga kantor pemerintahan. Kalau di lembaga pendidikan, Kioska hadir di Universitas Galuh Ciamis. Kalau di kantor pemerintahan, Kioska hadir di mana aja ya? Tentunya di kantor pemerintahan berikut ini. Selain di kantor pemerintahan dan juga lembaga pendidikan, Kioska juga hadir di kantor BJB. Jadi untuk para nasabah BJB ataupun masyarakat umum lainnya bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kioska yang sudah tersedia di kantor BJB berikut ini. Dan yang terakhir, Kioska Samsat juga telah hadir di ruang publik dan juga pusat perbelanjaan. Jadi bisa sambil shopping, bisa tetap jadi warga yang taat bayar pajak. Kira-kira di ruang publik dan pusat perbelanjaan mana aja sih? Berikut ini. Nah, Baraya, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Naon anu kaalaman jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Baik, Bapak Kasih dan selalu hari yang luar biasa. Sebelum saya memulai menjawab dari floor atau dari yang hadir, nanti mohon izin panitia untuk persiapan mikrofon. Mungkin ada dari atas juga yang akan bertanya. Sebelum ini mohon maaf, kami ada satu pertanyaan tertarik tadi. Kita seringkali rendah diri pada saat memulai, apalagi ini tidak ngetren, apalagi tidak populer. Menyimak awal-awal Kang Deddy menjabat, mohon maaf, ada banyak kebijakan dari yang mulai masuk barak, kemudian sekolah jam berapa itu Kang Deddy dan sebagainya. Ini bagaimana Kang Deddy mohon izin menyikapi mungkin suara-suara yang tidak pro ataupun bagaimana mengkomunikasikan? Dalam kepemimpinan Sunda, ratu itu bulatnya bulat batu. Karena bulat batu, maka dia harus punya prinsip kepemimpinan yang kokoh. Dan pemimpin itu adalah transcender, bukan kalau pemimpin itu berubah persepsi publik, bukan mengikuti persepsi publik. Pemimpin mengikuti, merubah arus, bukan mengikuti arus. Kalau ingin kerjanya hanya cari sesuatu yang populer, diikuti oleh publik, dipuji oleh publik, kemudian mengikuti arus, jangan jadi pemimpin, jadi rakyat biasa saja. Itu cara. Bapak Aing, mohon izin, silakan Serdik ataupun siapa, baik yang sudah ready, ya yang dari belakang mohon izin. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kadien yang terhormat, mohon izin Pak Kasesmi, ini kebetulan mohon maaf saya yang bertanya yang duluan, mestinya nanti jadi seri.
Mohon izin Pak KDM, saya secara pribadi mengikuti terus Bapak apa yang menjadi program-program Bapak di channel Bapak ini, dan saya sangat tertarik dan senang dengan kepemimpinan Bapak dalam memimpin Jawa Barat ini. Cuma saya harus sedikit bertanya kepada Pak Gubernur terkait masalah kiat-kiat Bapak dan strategi. Tadi sudah ditanyakan oleh moderator, tapi ini kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak dalam memimpin Jawa Barat. Karena saya melihat apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan, keputusan Bapak ini, orang yang kontra mungkin merasa kontroversi, tidak sesuai dengan jalan yang dilarikan dengan seolah-olah Bapak menabrak undang-undang, aturan segala macam. Justru kebijakan dan keputusan Bapak itu justru berpihak kepada rakyat, yang rakyat itu membutuhkan pemimpin seperti Bapak. Nah, ini gimana kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak sehingga Bapak dalam memimpin itu tidak ada rasa ketakutan berhadapan dengan orang-orang politik, apalagi dalam situasi geopolitik saat ini yang semua permainannya adalah politik, semua ditarik dengan permasalahan politik. Yang benar pun ke politik bisa jadi salah. Nah ini, apalagi gerakan Bapak sangat luar biasa dan sangat berpihak kepada rakyat. Sebagai contoh Pak, saya kebetulan secara pribadi sangat senang dengan lingkungan. Saya hobinya naik gunung Pak. Di Jawa Barat ini alhamdulillah saya sudah banyak bergerak di gunung-gunung di Jawa Barat. Saya sering berinteraksi dengan masyarakat desa. Ini gunung ini ada satu wisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa yang sangat luar biasa. Tapi Bapak mengatakan kesejahteraan UMKM. Tapi saya tidak melihat itu. Kenapa? Karena para kapitalis, saya bilang kapitalis Pak, swasta itu, saya tadi sebelum saya datang ke sini nonton YouTube-nya Bapak. Ikir aja Bapak tutup. Ini Ikir ini kan siapa manusia ini? Ini kan orang hebat. Tapi Bapak berani menutup itu. Sedangkan proyek itu di statement Bapak ada kebijakan keputusan pemerintah daerah yang salah. Itu ada di channel itu. Yang mengakibatkan apa? Tata ruangnya salah, ekosistemnya salah, rusak lingkungan. Dan saya juga termasuk orang yang jengkel kalau lingkungan itu dirusak. Tapi Bapak berani sebagai seorang pemimpin. Tentunya ini kan ada strategi Bapak, bukan sembarangan Bapak melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Karena tadi saya simak Bapak berstatement, seorang pemimpin itu belajar dari pengalaman, bukan dari kelas. Oh, ini sangat-sangat luar biasa. Kita di sini belajarnya di kelas Pak. Nah ini kan jadi bagaimana gitu kan? Kemudian harus ada keberanian. Dan saya tanya kepada rekan-rekan di sini, ada yang nggak berani dengan pimpinan kita Pak? Saya jamin tidak ada yang berani Pak. Berani hilang Pak yang tadi bilang mutasi Pak. Kalau saya berani, ya mohon maaf mungkin ditunda pelantikannya kan begitu. Makanya dia tidak berani. Makanya sebetulnya apa? Naluri-naluri pemimpin mereka itu ada, mungkin dibatasi oleh hierarki yang sangat luar biasa. Hierarki ini kadang-kadang menutup ide-ide cemerlangnya para peserta didik yang ada di sini. Mohon maaf yang terakhir Pak. Nah ini Pak, ini pribadi nih Pak. Anak saya termasuk mengidolakan kepada Bapak. Kuliah di Universitas Parahyangan. Kemarin baru lulus fakultas hukum. Kemarin mencoba ingin berinteraksi dengan Bapak, tapi memang sangat ramai Bapak tamunya, jadi ada ahlinya. Kebetulan belum kebagian Pak. Anak saya sekarang kebetulan besok hari Kamis ini sudah, dan sangat ingin bergabung dengan Bapak dan ingin berkecimpung di bidang lingkungan. Anak saya kuliah di Singapura. Bapak mau menerima anak saya untuk bergabung dengan pakar-pakar budaya. Ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi kita di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin Bapak KDM. Kami Muhammad Hendrik Aprianto, Sedik SPM 65 Gelombang 2. Mohon izin yang kami akan tanyakan. Kami
sangat mengikuti kepemimpinan daripada Bapak Gubernur KDM. Yang tidak diragukan lagi bahwasanya dalam kepemimpinannya sangat melayani masyarakat. Namun demikian, tadi judulnya yaitu membentuk teamwork, di mana suatu teamwork itu akan bekerja jika ada kesamaan persepsi, kesamaan etika ataupun kesamaan niat. Mungkin tidak banyak ASN yang di Jawa Barat yang memiliki penghasilan lain hanya dari gaji yang mungkin dirasakan kurang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kepemimpinan dari Bapak KDM agar membuat ASN itu yang tidak memiliki usaha di luar, walaupun dengan gaji yang kurang, namun dapat memiliki niat yang sama, persepsi yang sama untuk melayani dengan ikhlas masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin silakan direspon dulu. Baik, yang pertama yang ASN itu dari sisi tunjangan kinerja di Jawa Barat itu sudah relatif baik dibanding dulu ya. Tetapi dalam perspektifnya kan ASN itu andai kata naik tukin pun tetap saja SK-nya di Bank Jabar. Kan tradisi ASN itu tukinnya naik maka pinjamannya naik. Nanti tukinnya naik lagi, pinjamnya naik itu. Sehingga selama dia menjabat bekerja tetap saja gajinya itu sekian, tidak pernah menikmati. Tetapi disitulah 7 keajaiban dunia. ASN, TNI, Polri, Jaksa. Kenapa SK-nya di BRI tinggal 200.000 tapi masih bisa sespin, bisa kredit mobil, kredit rumah, anaknya di kedokteran, lulus di Parahyangan. Itulah kenapa? Karena harus dibedakan antara tukin dengan rezeki. Tukin itu ada, makanya saya bilang tukin itu teknokratik. Ukurannya adalah ukuran kinerja berdasarkan pendekatan teknokratik. Hasilnya belum tentu loh. Tetapi rezeki itu lain. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki persahabatan. Kalau polisi banyak rezekinya persahabatan. Ada rezeki persahabatan gitu. Polisi itu kan rata-rata, aduh aku punya teman sejak zaman sersan, letnan 2 sampai sekarang bintang 2. Temannya itu dan kebetulan kaya temennya. Ya tepuk tangan aja lah. Politisi juga sama. Jadi bukan hanya politisi juga sama, pasti punya teman. Karena hidup ini adalah berteman. Sehingga rezeki, nah kayak Pak Slamet berteman sejak saya waktu AKBP sampai bintang 1 berteman. Ya teman tapi beda nasi gitu aja. Nah pertanyaannya juga bahwa tunjangan belum tentu juga kemudian berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ada orang kadang-kadang jabatannya tinggi, tunjangannya tinggi, tapi kalah sama stafnya yang tunjangannya biasa karena yang ini rajin, istrinya di rumahnya warung, dia pulang ke rumah ngirit, ada yang begitu. Nah sehingga itu namanya rezeki. Nah jadi dalam perspektif ini Indonesia nggak bisa dipahami dari sisi teknokratik, tetapi harus dipahami secara holistik. Secara umum paling yang berat di Jawa Barat itu adalah honorer. Ini problem. Nah, tetapi di situ juga kita hari ini nggak bisa juga pemerintah provinsi menggelontorkan uang hanya untuk pegawai, apalagi dengan pemotongan dana transfer daerah. Kenapa? Nanti pelaksanaan tugas kita ke masyarakat tidak ada, habis oleh biaya rutin. Nah, saya boleh membuat perbandingan kepemimpinan ya, tidak berarti menganggap yang sebelum saya nggak bagus ya. Mereka lebih hebat dari saya. Ketika saya menjadi gubernur, saya hanya memiliki 31 triliun. Sebelumnya 37 triliun. 2 tahun sebelumnya. Tetapi rasio belanjanya itu bisa dilihat. Ketika 37 triliun karena polisi pasti paling senang bangun jalan. Bangun jalannya cuma 400 per tahun. Tapi ketika 31 triliun bangun jalannya 4 triliun. Dulu PJU-nya jelek-jelek. Paling setahun 20, sekarang
sekarang hampir 1 triliun dan bagus-bagus. Dulu anggaran penyelesaian banjir daerah aliran sungai nggak dikasih anggaran oleh provinsi, hari ini 500 miliar. Dulu nyambungin listrik ke rumah rakyat miskin hampir nggak ada, hari ini hampir 500 miliar. Dulu nggak ada pendidikan gratis sampai swasta, tahun depan kita mulai ada pendidikan gratis sampai swasta. Kemudian dulu itu tidak ada orang dari rumah sakit mengadu ke rumah gubernur, mengadu ke kantor gubernur karena BPJS-nya belum dibayar, di rumah sakit nggak ada biaya makan, ongkos kemoterapi bolak-balik tidak ada. Hari ini kami nyiapin dalam setiap hari 300 pengaduan kami layani dengan biaya hampir 100 juta per hari. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya memandang anggaran itu mindset. Bagaimana kita memandang anggaran ini untuk kepentingan publik atau hanya sekedar menjadi zona nyaman. Dalam prinsip ini, saya menjadi gubernur mengambil zona sengsara. Kenapa mengambil zona sengsara? Karena saya lebih mengutamakan layanan publik dibanding birokrasi. Di mana ngambil zona sengsaranya? Gubernur itu dulu, itu kan jabatan protokoler. Dia meresmikan pabrik, pelayanan pabrik, seremonial, kerjanya seremonial, pidato dari tenda ke tenda, dari gedung ke gedung, dari podcast ke podcast. Hari ini saya memilih jalan terjal menjadi RT, nyelesain saluran air. Anak-anak tidak boleh tawuran, saya berdiri di tengah mereka, saya mengganti anak-anak. Nggak boleh pakai knalpot brong, saya tegasin ke anak-anak itu nggak boleh ke sekolah, belum umurnya cukup pakai motor, ini bukan bully pada saya. Bagi saya tidak. Kenapa? Memimpin itu adalah membangun peradaban. Dan kita belum sampai ke masa peradaban. Kenapa? Kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak beradab berlangsung dalam setiap waktu dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, dalam dunia lalu lintas. Ketidakberadaban kita biarkan. Lalu lintas hari ini memiliki rasa takut untuk melakukan penindakan. Kenapa? Ditindak, diomongin, tidak ditindak semerawut. Saya mohon maaf ya, ketika saya jadi bupati dulu, saya justru meminta Satlantas memberikan bonus dalam setiap hari yang berani nangkepin anak sekolah yang pakai motor ke sekolah dan knalpot. Saya yang berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang kasat lantas ini suka diintimidasi. Misalnya anaknya siapa? Nanti mau ngambil motor. Saya datang atau saya bilang, saya bupati Purwakarta. Saya ingin masyarakat Purwakarta beradab siapapun dia. Nah, ketidakberadaban ini dibiarkan. Pembiaran ini melahirkan apa? Ancaman bagi ketahanan nasional di masa akan datang. Kenapa ancaman? Karena nanti ada generasi sengklek yang dia teracuni pikirannya, lemah kakinya karena tidak berjalan, lemah hatinya karena dia setiap hari tidak pernah mendapat tantangan, cepat depresi, kemudian cepat frustasi karena dia tiap hari main gadget, tiap hari hanya mencari konten yang populer di sekolah. Ini yang terjadi. Sedangkan anak-anak Tiongkok dia berlari dalam setiap waktu, kemudian dokter-dokternya juga kokoh badannya, kemampuan fisiknya hebat, intelektualnya tinggi. Ini kan akan menjadi dominasi negara maju, akan mendominasi kita sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan ini menurut saya adalah harus ada kontak intelijen untuk membangun itu. Dan kita tidak peduli dengan itu. Dan saya pemimpin tidak peduli dengan itu. Saya nggak peduli dibully anak sekolah, tapi nyatanya tidak. Saya bersikap tegas, dibarakin, di jalan dicegat. Kalau ada motor brong, saya pasti berhenti. Kamu ganti. Tapi memang kasih duit. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Kamu tidak akan naik kelas. Apakah kemudian saya tidak jadi populis? Tidak. Kalau masuk ke sekolah, anak-anak sekolah, artinya bahwa sikap tegas tidak akan menghilangkan popularitas. Apalagi ditunjang oleh kesitas. Kenapa? Karena kan rajin lagi. Kenapa? Orang Indonesia itu seneng Pak psikologinya itu. Ditampar terus dikasih duit, seneng. Sehingga pemimpin yang digandrungi di manapun, di kesatuan manapun adalah pemimpin galak, tegas, tapi sering bagi.
mau sama aku selingkuh ya, uang nggak terbuka dikasih sama aku semua. Ini kan ciri khas Indonesia. Maka kata orang Sunda, pemimpin itu dua ini cocok banget. Hade cocok, hade bacok. Apa artinya? Bagus memberinya, bagus ngomongnya. Nah ini yang prinsip. Nah, sehingga saya tidak takut. Kemudian berangkat lagi, saya pemimpin ideologis. Ideologi yang saya bawa itu adalah Siliwangi. Siliwangi itu dikenal dengan Tritang di Buana, Gunung Kudu Awian, Lengkong Kudu Balongan, Lebak Kudu Sambal. Artinya apa? Prinsip-prinsip keharmonisan alam ada prinsip utama dalam keseimbangan manusia. Dan sampai hari ini saya boleh berkata tak ada kemakmuran di balik kerusakan alam. Yang ada hanya beberapa orang yang mengalami peningkatan kekayaan. Saya tahu ini. Nah, sehingga saya berani bukan hanya sejak saya sekarang. Ketika saya jadi bupati, apa yang saya lakukan penutupan penambang? Saya atur yang bisa diatur yang menjadi kewenangan bupati waktu itu, sehingga jalan yang rusak berubah menjadi jalan mulus, air mulai bersih. Saya berhadapan dengan berbagai pihak. Saya pernah mengerahkan pemadam kebakaran 3 dipasang di jalan karena di situ ada yang backupnya banyak agar dia nggak bisa keluar. Saya isi tankinya, saya penuhi, saya tinggalin. Ayo, saya bilang, belum zaman viral. Nah, kemudian saya gunakan hari ini media sosial saya sebagai kekuatan untuk menopang kekuatan saya. Kenapa? Karena hari ini orang takut sama kamera. Dan satu hal saja, kata orang Sunda, tong ingis kubisi, tong rempan kusugan. Kenapa? Kalau nutup tambang pasti ceritanya banyak, pasti di situ ada bintang kejora, di situ ada bintang 7, yaitu obat sakit kepala. Itu pasti omongnya begitu. Dan saya nggak pernah peduli, Pak. Pokoknya saya maju terus, saya tutup. Dan saya yakin, Pak, nggak akan ada yang berani. Kenapa? Boleh, Pak, telepon saya. Aku teleponnya, aku nyalain, aku rekam, aku sebar. Ini terjadi. Nah, bagi saya penutupan saya sering lakukan sendiri, Pak. Malam hari saya sendiri. Nah, untuk apa? Memberikan efek jerah, dan itu harus konsisten dengan cara apa? Kita nggak boleh disuap, nggak boleh ditukar-tukar izinnya, nggak boleh. Saya harus konsisten pada itu, dan saya konsisten. Yang terakhir yang paling berat untuk itu adalah tambang Parung Panjang. Pegawainya hampir 10.000. Yang punyanya tahu saya ragamnya, yang bisnis di situ saya tahu. Kenapa? Saya harus menyelamatin orang yang meninggal dalam setiap hari. Kemudian saya harus memikirkan bagaimana recovery lingkungan, dan saya juga harus memikirkan kalau bangun jalan tambang tidak bisa dibangun sekarang kemudian diinjek lagi, harus perlu jeda untuk membangun. Dan setelah itu juga saya harus berpikir adalah keadilan pajak. Kenapa? Problematika di Indonesia adalah pajak yang dipungut tidak kembali ke tempat pajak itu dilahirkan. Sehingga aneh, ada perusahaan yang menghasilkan pajak puluhan miliar dalam setiap tahun, mungkin ratusan miliar, perusahaan air, tapi rakyatnya mengkonsumsi air sungai. Ada desa yang masuk pajak ratusan miliar, tapi rakyatnya menghirup udara buruk dalam setiap hari, sanitasi lingkungannya buruk, rumahnya buruk, infrastrukturnya buruk. Kan ini harus diselesaikan. Maka saya minggu depan saya akan membuka desa penghasil pajak, sehingga ketika saya turun pasti panjang urutannya. Ketika saya ke Aqua, urutannya panjang. Setelah itu apa target saya? Rakyat di sekitar harus mendapat akses air kualitasnya dengan Aqua, bisa diminum secara langsung. Mereka tidak bisa beli karena mereka adalah pewaris sumber daya alam yang harus paling pertama di dunia. Ini prinsip. Nah, ini yang tetapi juga ada ketidakadilan. Saya misalnya di Parung Panjang, banyak orang kaya yang dilahirkan, banyak properti di wilayah Jawa Barat dan luar Jawa Barat yang melahirkan orang-orang kaya raya. Tapi bukan muat batunya hanya 50.000, sopirnya tanpa asuransi hanya 80.000, hanya itu. Dan nanti ke depan kalau bukan tambah pasti saya rangkaikan dengan apa? Dengan kemauan Anda. 1, bayar upahnya harus sekian. 2, pegawainya beli asuransinya. 3, bahkan saya menawarkan ada diskon pajak
Kalau Anda bayar pajak ke saya sekian, Pemprov sekian, atau ke kabupaten sekian, tapi Anda sudah melakukan perbaikan lingkungan, pembangunan rumah rakyat miskin, pembangunan sekolah, membuat jalan sendiri, saya ridho untuk tidak memungut pajak itu Pak Anda. Kenapa? Karena esensi pajak itu adalah kesejahteraan rakyat, bukan meningkatnya pendapatan. Bagi saya meningkatkan pendapatan daerah tidak penting. Kenapa? Memperpanjang rangkaian birokrasi yang terlalu panjang. Tapi kalau ada pengusaha ingin mendistribusikan uang yang akan dibayarkan pajak daerah langsung di lingkungan sekitar, bagi saya tinggal diaudit saja. Anda bayar pajak 10 miliar, Anda sudah melakukan jasa bagi lingkungan 8 miliar, Anda cukup bayar 2 miliar saja. Karena Anda sudah melakukan kebaikan yang melewati masa APBD yang terlalu panjang. Ini cara, karena cara sehingga konsep saya itu selalu satu. Kalau orang lain memimpin 10 tahun, maka saya 1 tahun. Kalau saya memimpin 5 tahun, itu sama dengan orang lain memimpin 50 tahun. Itu Prof. Kalau dua pertanyaan tadi sudah. Dan untuk mahasiswa boleh nanti kita bicarakan. Ya, izin. Baik. Selain Bang Asriel dan Sabdik Hendrik, oh dari Sesbimti, silakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur, KDM yang sudah menyempatkan waktunya. Ini adalah sebuah apresiasi buat kami. Bapak bisa membagikan pengalaman. Ada yang saya sorotin tadi Bapak. Apa yang Bapak sampaikan adalah kata kuncinya tadi kemanunggalan. Bapak bisa memadukan nilai ketuhanan tadi dengan budaya lokal. Ternyata itu bagi kami, saya sadar ternyata itu menjadi sebuah strategi dalam pemimpinan. Kita berikan tepuk tangan kepada kami. Karena ada yang satu mengganggu pikiran saya Bapak. Kalau ini mungkin kalau boleh saya katakan ini bukan masalah kami saja secara pribadi. Mungkin seluruh aktor state ataupun non state, aktor negara. Yang kami maksudnya adalah masalah yang mau kami sorot adalah menanamkan, menginternalisasi nilai-nilai kemanunggalan yang Bapak tadi hingga bisa menjadi sebuah kesadaran. Jadi ketika kami mungkin ketika berdinas, memimpin, terus kami dihadapkan pada dilema dua putusan yang dilematis atau satu keputusan yang dilematis hingga membuat itu menjadi sadar, oh saya adalah pelayan negara. Nah, kalau saya lihat cara kepemimpinan Bapak sudah masuk ke tahap internalisasi tadi Bapak. Jadi ketika mungkin Bapak katakan tadi kita kembalikan pajak itu gimana dia lahir. Nah, saya ingin Bapak punya pengalaman bagaimana Bapak bisa menginternalisasi hingga menjadi sebuah kesadaran yang refleksif. Kesadaran refleksi yang kalau boleh kami bilang itu kesadaran yang tidak kita sadari tapi tetap kita lakukan. Sebagai contoh bisa kita turun dari tempat tidur, kita nggak tahu nih kaki kanan atau kaki kiri, tapi tetap kita lakukan. Dan Bapak kalau saya lihat ini, Bapak sudah dapat menginternalisasi dan bisa mengimplementasikan. Sadar bahwa pajak berasal dari rakyat, ya kembalikan untuk kepentingan rakyat. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Baik, kepemimpinan itu pertama adalah landasan teologis, yang kedua adalah landasan sosiologis, yang ketiga adalah landasan teknokratis. Tetapi memang ada sebenarnya landasan filosofis, karena teologis itu tanpa filosofis, tanpa makna. Seluruh rakyat itu, apa sih yang menjadi kelemahan birokrasi? Kelemahan kita TNI Polri itu, misalnya kelemahannya adalah masuk dalam formalisme struktural. Formalisme struktural yang berbasis latar belakang pendidikan itu telah menjadi Tuhan dalam pengambilan keputusan. Sehingga gelar itu menjadi sesuatu keharusan. Padahal bukan itu. Gelar itu kan tangga untuk mencapai pengetahuan. Bisa jadi orang berpengetahuan tanpa gelar. Bisa jadi orang punya gelar tidak berpengetahuan. Kan itu. Nah, maka pemimpin itu tidak boleh pakai gelar. Maka saya selalu menolak pakai SH. Kadang-kadang SH saya susah keruh. Nah, kan nggak boleh. Kenapa? Dia netral dalam diametral pengetahuan yang banyak. Maka pemimpin itu
harus mengerti masalah. Karena mengerti masalah, maka premis mayor dan minornya itu cepat diselesaikan dalam tujuan. Esensinya apa sih dari pemimpin? Esensinya apa pembangunan itu ya kesejahteraan. Kalau esensinya kesejahteraan kan pendekatannya bisa banyak. Itu yang saya maksud. Sehingga saya tidak mau ribet dengan birokrasi. Salah satu tidak mau ribet dalam birokrasi, misalnya saya kan kalau bawa teks itu kan tidak pernah pakai ajudan. Kenapa? Itu terlalu struktural. Ajudan berdiri lama di belakang, tugasnya cuma bawa kertas. Kalau bawa kertas segini ngapain harus pakai map? Berapa tuh belanja map? Udah aja masukin ke sini. Itu loh. Ngapain? Selesai. Kan efektif. Nanti kita ini birokratik ini terlalu banyak aksesoris. Banyak aksesoris karena kepemimpinan yang terlalu aksesoris ini harus mulai diturunkan menjadi kepemimpinan substantif. Apa yang menjadi orientasi kita? Maka saya katakan yang menjadi orientasi kita itu adalah kesejahteraan rakyat. Kalau yang menjadi orientasi kita kesejahteraan rakyat, maka seluruh aksesoris yang menghambat bagi kesejahteraan boleh dong dipangkas. Saya boleh memberikan ide. Boleh dong Sespim memadukan antara kepemimpinan kultural dengan kepemimpinan struktural. Boleh dong Sespim memadukan antara pendidikan kultural dengan pendidikan struktural. Pendidikan struktural pagi apel, kemudian duduk rapi, kemudian datang mengajar, lapor, beri hormat, kemudian mengikuti pembelajaran, gitu. Boleh dong, ada satu hari seluruh siswanya berpuasa dan tidak boleh ngomong. Kan itu yang akan sampai pada kecerdasan. Makanya orang-orang sukses pasti rumusnya cuma dua, saya tahu. Kalau yang muslim ya, rajin berpuasa, sayang sama ibunya melebihi sayang pada istrinya, itu penting. Kemudian rajin berbagi ketika punya rezeki. Yang rajin bahasa orang maka nilai kenusantaraan itu ngajarin tirakat. Tidak ada raja yang sukses tanpa tirakat, tidak ada senopati yang sukses tanpa tirakat, tidak ada prajurit yang agung yang tanpa tirakat. Dan keberhasilan Bapak dan Ibu meraih bintang itu bukan hanya formal ini, tapi ada nilai struktural, kultural, dan spiritual yang itu dibangun. Nilai ajaran yang ada di Nusantara sejak zaman lama itu yang kita bisa tembus sampai hari ini adalah nilai-nilai spiritualitas. Orang Indonesia, orang Nusantara itu kaya dengan spiritualitas. Karena kaya dengan spiritualitas, maka dia punya local wisdom. Local wisdom itulah yang melahirkan nama-nama besar dalam kesatuan. Pasti bawa nama Brawijaya, dan lambang-lambangnya pasti diambil dari local wisdom. Polisi juga kan lambangnya Lodaya, kemudian Bahtara Kresna, Sidik Sakti, Indra Waspada. Kan gitu. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, maka buku panduan kita itu bukan buku di Google Map. Ini ada matinya. Kemudian ada daerah yang blogspot, tetapi ada panduan kita, Google Map kita ini seluruh semesta itu. Biasanya orang-orang yang rajin ke hutan, yang rajin berpetualang, maka menggunakan itu. Karena ada rasa takut penerjun. Bapak penerjun hebat, berani nggak besoknya malamnya hiburan dulu? Kenapa? Takut semesta tidak menyukai. Nah ini penting. Jadi bahkan metodologi yang berikutnya saya tawarkan sejak mati. Gimana sih kalau misalnya kalau zaman itu namanya Sepama, Spadia, kemudian sekolah pimpinan di Pemda, nggak usah deh di sekolah ini kelas. Bagaimana kalau Widya Suara itu turun ke tempat dia bekerja, mengamati berbulan-bulan berlaku, ada nggak dia peningkatan kapasitas layanan, kemampuan, intelijensia, kalau polisi kemampuan dia menyergap, menyelidiki, kemudian melakukan penyidikan secara objektif. Kalau dia sudah pakar, dia lulus SP. Kan boleh begitu. Karena
bertapa di belantara. Nah, saya nawarin juga kalau jadi harus ada. Begitu kenapa sih nalar intuisi kita rendah? Karena kita terlalu mengukur material itu tiap hari. Materi makanan. Yang terjadi adalah kejenuhan. Itu dulu. Capek emang Bapak nggak jenuh. Apalagi kalau yang pidato di depannya nggak menarik. Tapi kalau enggak itu nanti saya dicoret. Begitu. Enaknya. Nah, kenapa saya lebih begini beda dengan Bapak? Karena Bapak adalah pejabat struktural, harus taat pada atasan. Saya ini politisi merdeka. Saya hanya satu atasan saya adalah rakyat, dan saya dari dulu tidak pernah takut mau apa terserah. Kenapa? Karena saya adalah manusia merdeka. Kenapa? Pemimpin itu harus merdeka, karena pemimpin itu beda. Terima kasih. Luar biasa.